Raghifa anfu rajulin, raghifa anfu rajul. Sungguh celaka orang-orang itu. Man adraka walidayhi aw ahadihima falam yughfar lah. Mereka dari umat engkau yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup pas dia lahir, atau salah seorang darinya, tapi dia tidak bisa masuk sorga sebab orang tuanya. Apa kata Rasul? Amin, semoga dia jadi anak yang celaka. Ya Allah, mumpung masih bapak ibu kita di sana sorga kita. Paling cepat. Yang ketiga ini yang paling bahaya. Raghifa anfu rajulin, raghifa anfu rajulin. Man adraka Ramadan falam yughfar lah. Sungguh celaka bagi umat engkau yang bertemu dengan bulan suci Ramadan dan berlalu hari bulan Ramadan sampai keluar bulan suci Ramadan, tapi dia tidak mendapatkan pengampunan dan pembebasan dari api neraka, maka sungguh celaka mereka itu. Apa kata Rasul? Amin. Ya Allah. 11 bulan daftar orang masuk neraka rame orang daftarkan, bahkan diri kita daftarkan masuk neraka bisa jadi. Mumpung besok bulan Ramadan, di sana kita cabut nama kita, oper ke sorga. Banyak Allah bebaskan orang dari api neraka. Makanya supaya kita masuk bulan Ramadan butuh apa? Ilmu. Butuh apa? Ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diistiqamahkan sama Allah Subhanahu wa taala dan dipanjangkan umur sama Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita disehatkan sama Allah Subhanahu wa taala. Hajat-hajat kita dipercepat sama Allah Subhanahu wa taala dan keturunan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga pengurus masjid dan orang yang sholat di masjid ini disehatkan sama Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga pengurus masjid dan orang yang sholat di masjid ini selalu diistiqomahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga keluarganya selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga orang-orang yang tempat tinggal di Karangpanas ini semoga disehatkan semua sama Allah Subhanahu wa taala. Dijaga anak keturunannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga menjadi orang yang soleh dan solehah. Bismillahil Fatihah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian kita dalam kitab Taqriratus Sadidah. Judul kita yang sangat-sangat penting pada malam hari ini, kita sudah menyelesaikan tentang zakat. Sekarang yaitu pembahasan kita tentang babus shaum, bab tentang apa? Puasa. Ini sangat penting. Kenapa saya katakan sangat penting? Karena orang masuk dalam puasa harus pertama kali ada ilmunya. Tanpa ilmu nanti bisa jadi puasanya cacat. Rasul mengatakan dalam sebuah hadis, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Berapa banyak dari umatku yang mereka puasa tapi enggak dapat pahala puasa kecuali lapar dan dahaga saja. Dia kerja 2 bulan 3 bulan enggak dapat apapun, kosong. Begitu dia buka laci amalnya besok, dia tanya, ya Allah, bukankah saya 2022 sudah puasa? Apa kata Allah? Benar, engkau puasa, tetapi engkau melakukan sesuatu yang menghapus pahala puasa engkau sendiri. Maka sebelum kita masuk bulan Ramadan, yang pertama yang harus kita siapkan bukan hanya makanan korma kita saja, tapi yang pertama harus kita tahu ilmunya. Yang kedua, Rasul mengatakan dalam sebuah hadis dalam riwayat Imam Dailami, beliau mengatakan somtus shaim tasbih. Diamnya orang puasa, ini hadisnya umum, baik puasa wajib maupun puasa sunnah. Diamnya orang puasa beda sama orang yang tidak puasa. Dia sekedar diam,
Yang ini diam tapi nggak puasa, ini puasa, ini tidak puasa. Apa kata Rasul? Diamnya orang puasa terhitung tasbih. Apalagi dia mengucapkan subhanallah. Ini diam, dia diam nih. Ini baca subhanallah sama tasbih seperti di atas subhanallah subhanallah. Diamnya orang puasa, diam aja nih. Itu tasbih bagi dia. Cuma jangan nanti pas masuk Ramadan diam. Ngapain dia? Tasbih nih kata dia. Biar saja imam baca tasbih. Saya nggak mau tasbih karena saya puasa Senin Kemis hari ini. Imam puasa baca subhanallah, saya nggak perlu kata dia. Karena saya diem saja udah tasbih. Tidak. Maksudnya pahalanya. Dia diam, tidak berkata-kata yang lalai, berkata-kata yang tidak ada manfaatnya, itu bagi dia terhitung tasbih. Allahu Akbar. Yang kedua, wa naumuhu ibadah. Tidurnya orang puasa terhitung apa? Ibadah. Ya Allah. Tapi tidur yang gimana dulu ini? Tidur yang malamnya dia tarawih, lalu bangun malam, lalu nanti dia bangun nyaur, baru dia sholat subuh, dia sholat isyraq, baru dia tidur pada waktu habis sholat isyraq. Tapi kalau tidurnya dari subuh start sampai terbenam matahari, jelas? Atau lebih banyak dia tidur, habis subuh tidur sampai jam 10, habis itu bangun bentar, zuhur, tidur lagi sampai asar, habis asar lanjut dia tidur lagi, tapi sholat, itu enggak ibadah, makruh. Makruh. Jelas? Sebagian orang begitu bulan Ramadan dia memindah jam ibadahnya jadi jam tidur lebih banyak. Memang saya nggak kerja Pak Ustaz, tapi jam tidurnya lebih banyak. Jam waktu dia kerja itu, yang biasa dia dagang nasi, jual, buka toko, pergi kerja, agak kurang, lebih banyak tidurnya. Di kantor pun tidur, tetap aja izin bentar, duduk, tidur, lemas. Rasul kurang senang dan Allah lebih senang ngelihat muslim tuh qawi, kuat. Ketika dia disindir, ketika dia disakiti, ketika dia caci, tambah kuat. Ini umatku kata Allah. Ini umatku asli. Ketika dia digores hatinya semakin dia kuat. Ini betul. Tambah dia istiqomah. Ini dia umatku. Makanya apa kata Rasul? Mu'minul qawi ahab. Mukmin yang kuat lebih dicintai, lebih disayangi sama Allah daripada mukmin yang lemah. Sedikit dapat imbas, udah dah nggak jadi dah. Sedikit dapat ujian, nggak jadi dia mau ibadah kepada Allah. Tapi mukmin yang kuat semakin diuji semakin mau mendekat kepada Allah. Ini jalur benar. Dia terus. Ini mukminku kuat. Janganlah menjadi mukmin yang dhaif, yang lemah. Ketika dapat ujian melempem seperti kerupuk. Kenapa? Apa? Air. Saya mau tanya bapak-bapak, lebih enak makan kerupuk yang kena air atau kerupuk yang nggak kena air? Hah? Apa? Yang nggak kena air. Siapa yang bisa makan yang nggak kena air ini? Yang muda-muda, yang masih kuat giginya, muda yang segar. Tapi yang kena air, kelasnya tua-tua. Jelas? Kita mau yang gitu maksudnya, yang kuat. Greget, apa bahasanya sini kalau greget? Apa nama greget sih? Hah? Semakin dia diuji, semakin dia hina, bukan dia mundur. Biasa. Ujian tuh semakin kita dekat sama Allah, semakin banyak ujian. Tandanya Allah sayang sama kita nih. Sabar. Jadi Pak, Bu, saya mau kasih tahu ada satu amalan. Saya pernah sampaikan di Monjok. Ada besok di akhirat, kalau orang mau sampai 1 derajat di sorga itu harus 1000 kali puasa baru sampai 1 derajat. Ada orang kalau mau sampai 1 derajat tuh harus 1000 kali dia puasa atau 1000 kali dia sholat zikirnya. Ada orang mau sampai 1 derajat harus 100 kali dia sholat malam baru sampai 1 derajat itu. Saking tingginya derajat.
Tapi ada satu amalan tanpa sholat, tanpa puasa, tanpa zikir, tanpa baca Quran. Apa itu? Apa? 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 Apa Husain? Sabar, ini dia. Sabar ini dia bisa menyampaikan orang di satu derajat yang tanpa orang ini besok bisa sampai ke derajat itu harus 1000 kali sholat dulu. Tapi dia dengan sabar ketika dia sampai dia. Sampai dia. Ketika Allah mau nguji seorang hamba, Allah sayang sama hamba itu, Allah mau naikkan dia tanpa sholat, tanpa baca Quran. Nih, saya naikkan engkau. Tapi arus ini terlalu keras. Semakin cepat tarikannya, kayak orang naik pesawat tuh, anginnya semakin apa namanya? Apa? Kencang kan? Misal bapak, misal ini. Bapak-bapak coba-coba naik pesawat, coba mungkin ada seperti di mobil tuh, buka kaca itu, tapi nggak ada di pesawat tuh. Jelas? Di pesawat tuh nggak ada buka kaca kayak di mobil tuh. Truk itu tuh nggak ada. Seandainya dia ada, bapak-bapak lagi naik pesawat, kok bisa saya sampai Jakarta cuma 2 jam? Padahal saya sini Lombok Timur 2 jam pakai mobil. Dia coba buka kaca, insya Allah dia terbang. Jelas? Semakin keras suatu pukulan, semakin keras suatu ujian, kena hatinya, beg. Allah mau naikkan dia. Ya kata Allah, hei hambaku, tenang bentar aja, nggak lama. Saya mau ngasih engkau satu derajat yang tanpa engkau capek sholat, yang tanpa engkau capek puasa. Sabar. Itu dia. Pegang ini Pak Harun. Pegang. Jelas? Jelas bosku? Pegang nih Husain. Insyaallah. Pegang nih semua jamaah. Jelas? Terutama yang terlibat sama masyarakat. Pak Kaling, sabar-sabar. Nama ngurus masyarakat, ya Allah. Ada Pak Kaling di sini? Mana? Pak Kaling, sabar-sabar. 24 jam digedor rumah. Masalah orang kita dibawakan. Iya sudah. Pak Tamir kita. Sabar-sabar. Tapi kerja jadi takmir jadi Pak Kaling. Ya Allah, khairun nas kata Rasul. Sebaik-baik manusia. Dia sudah itu baik-baik. Tapi siapa? Anfa'uhum linnas. Paling bisa manfaat sama manusia. Jadi kalau kita dapat pukulan tuh blek, alhamdulillah. Nih dia sholat 1000 kali salam tuh deh. 2 hari sampai, saya ini bentar lagi nih. Bisa saya lolos. Seminggu tembus nih. Nggak capek saya puasa nih. Tembus naik saya ini. Allah lagi panggil saya naik level kedua nih. Kayak games tuh naik level. Ternyata saya dipilih nih. Dapat jalur apa namanya? Nggak jalur capek-capek. Masuk langsung tuh. Jalur bawah tanah khusus. Jelas? Masuk jalur khusus. Nggak sembarangan orang dipilih. Makanya yang paling banyak ujiannya para nabi. Semakin dia dicintai, semakin diuji. Kekasih Allah tuh banyak ujiannya. Wa du'auhu mustajabun. Doa orang puasa itu mustajab. Ini catat ini Pak. Tadi diamnya apa? Tasbih. Tidurnya ibadah. Cuma tadi udah ngerti kan tidur yang gimana. Nanti jangan bilang deh, ibadah nih kata dia. Yuk ibadah, habis subuh ibadah. Bukan, jalan-jalan lebih bagus dulu. Jalan-jalan dulu. Kan biasa orang Karangpanas dia jalan-jalan dulu kan? Jalan-jalan nanti, pas udah terbit mata baru tidur. Kurang bagus langsung habis subuh start. Apalagi dia serempak. Semua anak, istri, semua. Gara-gara suami start. Kurang bagus. Karena kenapa? Tidur pada habis subuh itu mencegah rizki. Rasul mengatakan as-subhatu tamna'u rizqa. Tidur habis subuh nyegah rizki. Wa du'a mustajab. Doa itu mustajab. Ini banyak orang lalaikan. Ketika dia berbuka puasa, langsung dia ambil pisang goreng, kolak, es macat. Lupa dia berdoa. Padahal doa di sana mustajab. Setiap dia berdoa, kalau saya ada punya murid biasa kalau lagi dia puasa Senin Kamis, nanti kalau buka titip doa ya, doakan saya. Doanya mustajab. Doanya apa? Dianjurkan kita minta doa sama mereka. Karena doanya apa? Mustajab. Tahu nama mustajab?
Hah? Apa? Tidak ditolak. Itu nama mustajab, tidak ditolak. Diterima langsung. Jelas? Mustajab, namanya mustajab. Jelas mustajab. Wa amaluhu mudha'afun, amalnya dilipat gandakan. Ada orang puasa Senin Kemis, Senin dia puasa, sholatnya sama barengan di belakang saf imam. Ada yang sholat, ada yang puasa, ada yang tidak. Satu ini sholat pakai puasa, satu ini sholat tanpa puasa. Apakah sama pahalanya? Beda. Mudha'afun, dilipat gandakan yang puasa. Makanya bulan Ramadan pahala sunnah jadi wajib, yang wajib jadi 70 kali lipat. Makanya rugi orang. Apa yang rugi? Ketika kata Rasul begitu naik di atas mimbar, Rasul nginjak kakinya Rasul. Rasul nginjak apa? Mimbar. Rasul mengucapkan amin. Sahabat dengar. Naik lagi kakinya. Amin. Lagi naik kakinya Rasul. Amin. Baru beliau berkhutbah. Selesai khutbah, pada sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ada apa sebab engkau tadi mengucapkan amin naik di atas mimbar, padahal engkau tidak pernah mengucapkan itu setiap engkau naik di atas mimbar? Apakah itu dianjurkan buat umat engkau nanti setelah itu setiap naik di atas mimbar mengucapkan amin?" Apa kata Rasul? Bukan. Begitu saya naik di atas mimbar, Jibril datang kepadaku. Jibril mengatakan, "Ya Rasulullah, saya mau berdoa, tolong kau aminkan doa saya." Allah. Yang doa siapa? Jibril. Ketuanya malaikat. Yang aminin siapa? Pertanyaan saya Bapak Ibu, kira-kira ditolak gak doa itu? Hah? Mustahil dia ditolak apa tidak itu? Hah? Ditolak apa tidak doa itu kira-kira? Tidak. Saking hebatnya malaikat Jibril, dia tahu aminnya orang itu pengaruh juga. Sampai malaikat Jibril turun, padahal kalau dia doa saja mustajab, tapi dia cari Rasul suruh supaya lebih cepat mustajabnya. Makanya kita dianjurkan minta doa sama ulama supaya ulama itu ngaminkan doa kita. Aminkan doa saya. Aminkan doa saya. Jelas? Lebih cepat dia. Lebih apa? Cepat. Jibril sampai turun dari sorga minta diaminkan doa. Aminkan doa. Apa doa engkau? Saya aminkan. Apa katanya? Lihat doanya. Ya Allah, rogifa'an furajulin, rogifa'an furajulin, rogifa'an furajulin. Sungguh celaka, sungguh celaka, sungguh celaka. Ya Allah, ini doa ngeri. Saya bilang ini doa paling ngeri. Sungguh celaka, sungguh celaka, sungguh celaka bagi umat engkau ya Rasulullah. Bagi mereka yang dibacakan nama engkau di depannya, tapi mereka tidak mau bersolawat kepada engkau. Apa kata Rasul? Amin. Semoga dia celaka. Coba. Makanya kalau dengar nama Nabi Muhammad, walaupun di khutbah Jumatan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Allahumma salli barik ala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhal sholawat alladzina amanu sallu alaihi wasallam. Sholawat. Supaya kita tidak terkena kata pokoknya setiap dengar nama Nabi Muhammad, sholawat. Dengar nama sholawat, dengar nama sholawat. Yang kedua apa doanya Rasul? Doanya malaikat Jibril. Rogifa'an furajulin, rogifa'an furajulin. Sungguh celaka orang-orang itu. Man adraka walidayhi au ahadihima falam yughfarlah. Mereka dari umat engkau yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup pas dia lahir, atau salah seorang darinya, tapi dia tidak bisa masuk sorga sebab orang tuanya. Apa kata Rasul? Amin. Semoga dia jadi anak yang celaka. Ya Allah, mumpung masih bapak ibu kita di sana sorga kita. Paling cepat. Yang ketiga ini yang paling bahaya. Rogifa'an furajulin, rogifa'an furajulin. Man adraka Ramadan falam yughfarlah. Sungguh celaka bagi umat engkau yang bertemu dengan bulan suci Ramadan dan berlalu hari bulan Ramadan sampai keluar bulan suci Ramadan, tapi dia tidak mendapatkan pengampunan dan pembebasan dari api neraka, maka sungguh celaka mereka itu. Apa kata Rasul? Amin. Ya Allah. 11 bulan daftar orang masuk neraka rame orang daftarkan, bahkan diri kita daftarkan.
masuk neraka bisa jadi. Mumpung besok bulan Ramadan, di sana kita cabut nama kita, oper ke sorga. Banyak Allah bebaskan orang dari api neraka. Makanya supaya kita masuk bulan Ramadan butuh apa? Ilmu. Butuh apa? Ilmu untuk persiapannya seperti itu. Semoga kita dimudahkan menjalani puasa Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita pada malam hari ini puasa wajib dan puasa sunnah. Bukan puasa Ramadan saja. Puasa wajib dan puasa sunnah. Apa bedanya Pak Ustadz puasa wajib sama puasa sunnah? Bedanya ini. Kalau puasa wajib niatnya begitu terbenam matahari. Bluk. Malamnya orang tarawih. Besok puasa. Begitu terbenam matahari, bluk. Langsung harus niat malam hari. Sampai kapan? Sampai sebelum subuh. Jadi dari terbenamnya matahari sampai sebelum subuh, di sanalah tempat niat orang puasa. Makanya setiap tarawih i'taqidu ala shaum, niat puasa. Maka dianjurkan bagi bapak-bapak yang membangunkan anaknya dan ibu-ibunya, bangunkan anak-anaknya. Yang pertama dia ingatkan, udah niat puasa enggak? Jangan nyaur saja. Niat puasa. Karena kenapa? Orang yang puasa tanpa niat maka wajib mengganti puasanya. Jelas? Wajib mengganti puasa. Dia puasa tapi belum niat, belum sah puasanya. Beda tentang sholat, beda tentang apa? Puasa sunnah. Kalau puasa sunnah sudah subuh. Sudah apa? Subuh. Udah subuh jam 9 belum dia makan. Dia tanya istrinya, belum dia minum. Ada sarapan? Gak ada. Oh kalau gitu saya puasa dah hari ini Pak. Mumpung Senin. Yang penting belum zuhur. Yang penting belum apa? Cuma gak bisa udah 2 piring masuk belum zuhur. Jelas? Ada lanjutan? Enggak. Kalau gitu saya puasa dah sekarang. Gak bisa. Jelas? Syaratnya belum masuk apapun. Belum masuk apapun dan sebelum zuhur. Berarti puasa wajib lebih pendek waktunya ketimbang puasa sunnah. Puasa sunnah panjang. Dan puasa sunnah bisa digabung dengan sunnahnya. Kalau puasa wajib tidak bisa. Itu pendapat yang kuat. Jelas? Contoh. Misal besok puasa Senin nih. Ini hari apa ini? Kamis besok. Besok puasa apa? Kamis. Besok kan hari Kamis. Ya Allah, saya niat puasa Kamis sekalian sunnah Rajab 2. Boleh? Boleh. Dapat 2 pahala. 2 hari tapi 2 sunnah. Digabung 1 hari dapat pahala 2. Tapi kalau puasa qadha, puasa wajib sama puasa wajib tidak bisa. Pas Ramadan. Sekalian saya bayar nazar sudah Ramadan nih kata dia. Sekalian dia bayar apa? Nazar. Dia bayar nazar di bulan Ramadan. Ya Allah, malaikat geram betul ini. Ya udah bulan Ramadan memang dia wajib. Di sini dia bayar nazarnya lagi. Sekalian saya bayar nazar, tidak bisa. Tidak bisa. Puasa wajib sendiri, puasa sunnah bisa digabung. Dan tidak bisa pendapat yang kuat nih. Walaupun ada pendapat lemah, pendapat kuatnya tidak bisa menggabung puasa wajib dengan puasa sunnah. Jelas seperti tidak? Pendapat kuatnya. Tapi saya lebih condong memakai pendapat yang membolehkan memakai puasa wajib dengan puasa sunnah. Jelas seperti tidak ini? Iya. Yang selanjutnya harus kita ketahui syarat orang puasa itu pertama harus Islam. Harus apa? Islam. Kalau dia belum Islam, dia puasa. Saya ikut mau puasa sama orang Islam boleh? Itu namanya dia diet. Namanya apa? Bukan puasa. Harus masuk Islam dulu baru bisa puasa. Bagaimana Pak Ustadz dia udah Islam terus pertengahan puasa dia murtad? Naudzubillah min dzalik. Siang-siang dia keluar Islam. Nanti syahadat dia lagi asar. Batal puasanya. Udah batal, hilang pahalanya dari dia balik sampai dia tua. Tinggal dosanya saja disisakan. Begitu dia keluar Islam semenit saja, sejam. Habis pahalanya. Dosanya dia biarkan. Allah. Jelas seperti ini.
Yang kedua syaratnya al-aqlu, harus orangnya berakal. Dia masih akalnya. Lawan katanya gila. Orang gila nggak wajib puasa. Orang gila nggak wajib apa? Puasa. Jadi tinggal tanya. Kalau ada anak SMA, kita tanya, Islam? Islam. Kenapa enggak puasa? Belum balik? Udah saya balik. Oh, berarti jawabannya dia kenapa? Gila. Dia apa? Gila. Kalau ada dia Islam, dia balik, bapak-bapak lagi, enggak puasa. Tandanya dia kenapa? Gila. Dia enggak sakit, dia makan, ngopi lagi. Di depan masyarakat dia ngopi, ngerokok. Gila dia ini. Dia apa? Gila. Karena syarat orang puasa harus berakal. Berarti dia enggak wajib ini, rupanya dia. Tanya dulu, Bapak ini gila? Enggak, berarti Bapak harus puasa. Kenapa enggak puasa? Puasa enggak wajib. Iya, puasa enggak wajib bagi orang gila. Jelas, bagi saya wajib karena saya orang waras. Kalau dia enggak puasa, berarti orangnya apa? Gila. Saya tidak katakan Bapak gila, cuma di dalam kitab syarat orang puasa itu harus Islam, harus berakal, balik. Kalau Bapak kan balik sudah Islam lagi, berarti Bapak mengatakan diri Bapak secara tidak langsung gila. Maka hati-hati anak-anak muda, jangan bohongin orang tuanya, pergi ke rumah temannya, tutup kamar, makan kacang diam-diam di kamarnya. Dia tutup korden sambil main game, makan kacang, minum Fanta. Allah Akbar. Sambil buka baju lagi, ketawa-ketawa, digedor sama ibunya, dia masukin. Sembunyiin dia sesuatu tersebut. Jelas? Gila. Tandanya apa? Gila. Cepat nanti pengurus masjid sama Pak Kaling sediakan ambulan. Nanti saya hubungin teman saya ada dokter. Di sana di rumah sakit tuh, nanti saya kasih nomornya. Jelas? Yang ketiga syarat orang puasa an-naqa anil haid wan nifas, khusus ibu ini. Apa itu? Suci daripada haid dan nifas. Dia tidak ada haid nifas. Ya Allah Pak Ustadz, tinggal terahim dikit lagi nih. Haid saya Pak Ustadz. Batal Pak? Batal. Kalau gitu pura-pura nggak tahu dah. Nggak bisa pura-pura nggak tahu. Kalau udah keluar batal. Walaupun dikit haid sudah. Ya Allah. Padahal sudah saya itu di radio itu saya, Bapak ini, saya, Bapak ini, saya. Udah saya itu tinggal Allah malakasubtu, sudah itu. Beduknya aja tinggal beduk itu. Kita dengar. Yang keempat syaratnya al-ilmu bikaunil waqti qabilan lisab. Harus tahu kapan orang diperbolehkan puasa. Ada ternyata orang dilarang puasa. Contohnya Idul Fitri. Saking senengnya dia puasa Ramadan, aduh terusin aja nih sekalian. Saking bagus ibadahnya, dia ini puasa Idul Fitri. Allahu Akbar. Karena dia udah kebiasaan saya mau puasa sudah, biar orang tidak puasa, saya mau puasa. Kebetulan Idul Fitri hari Senin. Sekalian puasa Senin Kemis kata dia. Udah dia dapat dosa dia dapat, haram, tidak dapat pahala lagi. Tidak sah lagi. Tidak apa? Tidak sah. Puasa Idul Fitri tidak sah. Makanya orang disunnahkan habis puasa Ramadan, sebelum jalan Idul Fitri itu untuk membedakan hari itu hari Fitri, sebelum jalan kepada masjid, menuju masjid sholat, dianjurkan disunahkan makan dulu. Saya udah terbiasa tidak makan, tetap makan sunnah. Untuk membedakan, makan, ambil. Walaupun satu korma, dan sunnahnya makan korma lagi. Bukan jajan lebaran dulu, nanti setelah itu jajan lebaran. Ini jajan lebarannya dia coba dulu kelembennya. Jangan kelemben itu nanti setelah pulang. Sebelum jalan tuh habis subuh itu sediakan korma. Jadi korma ini dia harus ada sampai Idul Fitri. Jangan 10 malam terakhir habis korma. Habis korma, habis terawihnya. Dia duluan lebaran. Udah dia coba baju lebarannya, kelamannya ini orang lebaran kata dia.
Dia coba di kaca, 3 dia beli. Tidak pernah dia tarawih lagi. Allah, dia anggap 20 hari Ramadan yang 10 hari Idul Fitri sudah itu. Allahu Akbar. 30 hari sebulan. Kan banyak yang seperti itu, banyak apa tidak itu? Tapi saya harap di Karangpanas nggak ada yang begini. Jelas di Karangpanas insya Allah sampai akhir, bahkan malam takbiran hidup di sini. Amin ya rabbal alamin. Berapa sok Pak Takmir kalau sholat idul, kalau sholat tarawih di sini? Penuh. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Syukur. Nanti saya mau bicarakan, saya mau bilang di masjid-masjid tempat saya ngisi. Kalau mau jadi rujukan masjid tempat tarawih, pergi ke Masjid Al-Amin. Saya mau bilang nanti, mumpung direkam. Penuh. Kenapa ketawa? Benar, doa dari Pak Tamir. Betul. Penuh. Karena kenapa? Pak Tamir selalu hadir. Dia lihat salam-salam, dia penuh saja saat pertama. Loh iya. Selalu. Karena yang dia lihat, karena dia selalu saf depan. Dia tidak mau tahu saf belakang. Yang saya lihat, saya selalu di saf pertama. Itulah orang yang didoakan sama Rasul. Ini tempatnya. 3 kali didoakan Rasul. Orang saf pertama. Saf kedua sekali. Nih. Ini jangan anggap remeh ini. Saf pertama ini jangan anggap remeh. Ini saf sunnah, orang berebutan. Berebutan sunnah. Seandainya mereka kalau ditampakkan pahalanya sama Allah, mereka akan merangkak berebutan, bahkan mau saling undi. Bisa jadi arisan. Kalau dapat sop pertama, arisan boleh. Ayo kita main arisan, dapat sop pertama. Oh, sila, dapat duluan sudah. Saya belakang-belakang sudah. Kalau dapat sop pertama, dia pesilanya orang. Makruh pesila orang. Sila. Kalau di belakang imam baru pesila, tidak apa-apa. Karena yang berhak di belakang imam ini harus orang-orang yang biasa jadi imam, yang mengerti. Tapi kalau sampai berebutan, jangan pesila orang. Sila. Makruh. Seperti dia lebih banyak pahalanya. Kita dianjurkan berebutan. Jelas? Jelas? Nanti kita lihat berebutan dianjurkan. Jelas? Cuma jangan sampai luar, tetap sop keduanya tidak ada. Jelas? Kalau gitu saya tunggu selesai, tetap sop pertama saja. Buat jamaah kedua sop pertama saja. Jangan seperti itu. Yang kedua, puasa yang dilarang Idul Adha. Tidak boleh. Idul Adha. Kita disunnahkan memakan, tapi makannya apa? Idul Adha itu lebih cepat dilaksanakan ketimbang Idul Fitri. Idul Fitri anggap katakan jam 7.15. Di sini jam berapa? 7.15. Jelas? Jam 7 apa? 15. Atau setengah 8 lah. Idul Fitri. Idul Adha jam 7. Kenapa kok cepet-cepet? Karena mau nyembelih kambing. Mengorban. Masjid nggak ada yang nganterin kambing. Jelas nggak ada kambingnya. Bagaimana Salman? Nggak ada yang disembelih. Tetap walaupun nggak ada kambing. Walaupun nggak ada kambing. Makanya besok antar apa? Kambing. Jam 7. Di sini ada biasa kambingnya? Ada. Mulainya misal katakan jam berapa biasa Idul Adha sini Pak Tamir? Jam 7. Bagus. Dan itu disunahkan kita nggak usah makan. Disunahkan jangan makan. Berangkat tuh jalan kaki jangan makan. Lapar Pak? Iya nanti makan. Begitu selesai Idul Adha langsung pergi ke tempat penyembelihan. Nggak pulang ke rumah. Jangan pulang ke rumah. Pulang ke tempat apa? Sembelihan. Lihat mana kambing kita. Baru ambil sedikit. Sepertiga. Atau kalau nggak mau ambil sepertiga, ambil bagian hati dan paha depannya bawa. Pulang itu yang kita makan. Kalau kita ngurban. Jelas kalau kita apa? Ngurban. Kalau kita nggak ngurban, tunggu sudah kupon. Jelas? Tunggu kupon. Cuma kalau kita ngorban, nggak boleh milih. Kalau kita nyembelih kambing, ya kambing kita punya. Nggak boleh. Sapi itu besar Pak Ustaz. Saya mau yang sapi itu dah. Nggak boleh. Yang kita makan, yang kita kurbankan. Dan sunnahnya tidak boleh potong kuku.
Kita nanti potong kuku pulang. Pulang. Nah, jadi kelihatan ciri-cirinya. Orang yang ngurban sama yang tidak ngurban tuh dia panjang kukunya. Nah, semuanya, tapi kalau satu jelas dia nggak ngurban tuh. Kalau satu saja jempolnya saja yang panjang, nggak mungkin dia ngorban sudah itu. Tandanya kalau semuanya panjang, 10-10-nya panjang, dia ngorban. Tapi kalau satu saja, jelas dia nggak ngorban. Jelas dia melihara kambing. Jelas dia melihara apa? Kambing. Adzan semua. Lanjut apa cukup nih? Yang selanjutnya yang tidak boleh puasa hari tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah. Hati-hati nih. Di bulan Dzulhijjah itu 13-nya yang biasa puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15 itu puasa setiap bulan hari putih. Tapi bulan Dzulhijjah hati-hati, dia tanggal 13 itu bulan tasyrik, hari tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah. Tempat hari motong kambing juga itu bisa. Dari tanggal 10, 11, 12, 13 boleh motong kambing itu. Kalau dia misal Idul Adha Jumat, biasanya besok dia potong kan. Karena banyak orang besok sudah potong hari Sabtu. Jelas seperti itu, masih boleh hari tasyrik. Dan di sanalah tempat setiap imam yang jadi imam di sholat, setiap salam dia jangan berzikir dulu kecuali dia takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Sampai hari sampai asar, maghrib sudah jangan. Kalau Idul Fitri nggak ada. Idul Fitri nggak ada, jangan dia jadi imam. Kok nggak ada lebarannya Idul Fitri, nggak ada takbirannya, kata sebagian ada orang. Enggak, kalau Idul Fitri nggak ada takbirannya. Takbirannya sampai selesai sholat nggak ada dah takbiran. Selesai Idul Fitri sholat udah. Tapi kalau Idul Adha sampai selesai hari tasyrik terus takbiran terus. Senang, harus senang. Kita dianjurkan. Jelas sampai tidak ini? Adzan dulu, silakan adzan karena udah adzan. Silakan dulu kepada bapak, ibu-ibu yang ingin bertanya. Ada pertanyaan dipersilakan. Ada pertanyaan? Silakan Pak Harun, kasih mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya langsung to the point aja. Mudah-mudahan apa yang saya tanyakan ini bisa saya amalkan. Amin, amin. Masya Allah. Pertanyaannya gini, pas di saat kita berpuasa sunat, lalu kita pergi bertamu. Nah, pada saat itu kita kasih minum, makan, dan lain sebagainya. Bagaimana? Iya, bagus pertamanya Pak Harun. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya membahas puasa ini kemarin, saya lupa di Kamasan kalau nggak salah atau di Monjok. Kamasan ya? Kamasan kalau nggak salah. Satu murid saya bertanya, Pak RT-nya. Mirip pertanyaan seperti Pak Harun. Tapi bedanya apa? Pak RT itu dia beda sama Pak Harun. Bedanya apa? Kalau Pak Harun ini dia mau ngamalkan. Ngamalkan apa maksud puasanya? Tapi kalau Pak RT itu dia sengaja tanya, saking dekatnya sama saya. Maksudnya bagaimana? Bagaimana hukumnya ketika orang puasa sunnah lalu dia kebetulan bertamu? Jelas? Apakah dia lanjutkan puasanya apa tidak? Jelas? Jawabannya, apabila dia kebetulan bertamu lalu disuguhin sesuatu, dia katakan saya sedang puasa, lalu tuan rumah mengatakan oh ya nggak apa-apa, maka harus dia teruskan puasa. Lebih bagus dia teruskan puasa. Tapi kalau tuan rumahnya mengatakan ayo batalkan sudah puasa, jelas puasa sunnah, ini lebih baik dia membatalkan puasanya dan dia dapat pahala dua, pahala puasa dan pahala menyenangi tuan rumah. Dengan syarat jangan setiap dia puasa Senin Kemis dia bertamu. Itu yang saya jawab sama Pak RT itu. Dia sengaja mau puasa,
Setiap puasa Senin Kemis, dia mau dapat pahala 2 ini, dia cari rumah orang. Jelas? Dan syarat yang kedua harus tuan rumahnya yang nyuruh batalin. Bukan dia nyuruh, "Hai, suruh saya batalin," kata dia. Tidak boleh. Jelas? Seperti itu. Kebetulan. Dan ini jarang. Biasanya tuan rumah kalau nyuruh batalin, itu pertama kita jarang ke sana. Dan itu keluarga yang benar-benar misal kita jauh kunjungi, tumben kita ke sana pas lagi puasa. Ayo batal, menyenangkan dia tuan rumah. Tapi kalau dia saja tamunya. Dia tiap hari dia saja sampai habis kopi istrinya. Kan ada orang yang rutin ke rumah orang, dia saja tamunya ini. Sampai istrinya marah. Yang tuan rumah itu istrinya marah. Ya Allah, ada teman suami saya selain dia apa? Terus dia duduk sampai tengah malam. Ibu-ibu ketawa dia. Berarti dia tahu ini suaminya senang bertamu. Dia saja. Saya bingung Pak Ustadz kata. Dia lebih senang ngobrol sama dia ketimbang sama saya. Sebenarnya kalau dia tahu dia saja dia nikahnya. Nggak usah dia nikah sama saya. Kalau dia lebih banyak ngobrol sama dia. Dulu pas di kawah kenapa dia tidak minta sama itu saja dia nikah. Kenapa dia mau minta sama saya? Ini dia ngobrol dari jam 8 sampai jam 12 lebih. Malam. Dari jam 8. Itu dan pembahasan diulang-ulang gitu saja. Habis kopi minta, "Dek, keluarkan." Kita saja yang repot sih. Pertama yang harus mengoreksi diri tamu. Bukan tuan rumah, tamu. Kak syarat bertamu ini jangan sering-sering. Jangan lalang lah dia. Jangan sehari 3 kali kayak minum obat. Oh yang begini aduk. Dia minta kopi taruhin solar dikit. Berhenti dia. Bukan saya ngajarkan tidak benar, bukan maksudnya. Bukan nanti diamalkan ditaruhin solar, bukan juga. Seperti itu. Kita jadi tamu pun harus mengerti. Jelas? Dan subhanallah ada satu grup dia senang bertamu, habis jajan orang sini dia pindah. Sudah habis di sini, ayo cari kopi lainan di sini. Sini perginya. Ini udah habis, sini perginya. Allahu Akbar. Tapi bertamu, tuan rumah yang senang datang tamu masuk surga sama Nabi Ibrahim. Saya nggak keberatan Pak Ustaz. Saya senang kalau ada tamu. Oh bagus ini. Makanya yang saya bilang yang harus dikoreksi tamunya bukan tuan rumah. Ada tuan rumah senang dia oh ya saya senang. Saya senang. Bagus. Rumah yang senang didatengin tamu, rumah yang penuh malaikat. Dan rumah yang jarang ada tamu walaupun dia besar dia digembok saja. Gak ada malaikat. Makanya senang harus ada tamu di rumahnya. Senang. Yes, ada tamu. Jelas Pak? Mohon maaf kalau yang sering bertamu jangan kesindir. Ya, mohon. Nggak apa-apa terus bertamu. Tuan rumah harus siapkan lapang dada. Lapang dada, jelas. Jangan dia bilang sama tamu, giliran dong kenapa? Bawa sekali kopi ke sini jangan bertamu saja katanya. Jangan dia gitukan tamunya. Tidak boleh dia gitukan tamunya. Jelas? Tidak boleh. Kalau ada orang datang ke rumah kita, minimal kalau nggak ada kopi air putih. Air putih saja. Pasti ada air putih. Ada Pak Ustaz air sumur putih. Kata dia. Apa saja masakin, apa saja yang ada keluarin. Karena kenapa? Orang yang kalau sudah bertamu ke rumah kita, dia keluar dari rumah kita, dia bawa dosa ahli rumah di sana. Dia bawa. Keluar sudah. Tidak ada dosanya sudah. Kalau yang sering bertamu, hilang. Jelas apa tidak? Ada pertanyaan lagi? Silakan. Silakan Mas Gian. Kasih Pak Harun. Pak Harun senang bertamu apa tidak? Atau senang ditamukan? Jarang dua-duanya. Kalau gitu besok saya undang malam Kamis depan. Semua mas jamaah kita ke rumah Pak Harun. Hah? InsyaAllah. InsyaAllah. Malam Kamis depan, pengurus masjid jangan sediakan apapun. Semua disediakan di rumah Pak Harun. Jauh dari sini? Jauh dari sini rumah? Dekat? Justru dekat lebih cepat. Bagaimana Pak Tamir? Setuju? Setuju. Kalau Pak Tamir sudah setuju, aman. Setuju. Pak Kaling mana Pak Kaling kita? Hilang dia.
Oh, saya kira dia bisa hilang tadi, dia ada di sana. Hah? Oh dia sakit, musim orang sakit ya, insya Allah. Nasihat saya, oh itu dia Pak kali. Kok bisa dia datang dari sana? Silakan Mas Git. Baik. Ini persoalan niat, Bib. Apakah boleh kita berniat satu kali di awal bulan Ramadan untuk 1 bulan penuh? Kemudian itu apakah kemudian kalau kita terlupa niat di salah satu malam kemudian dia menjadi menjadi sah karena niat yang pertama tadi 1 bulan? Iya, bagus pertanyaan Mas Git. Jazakallah. Setiap malam bulan Ramadan harus kita ketahui pertama hukum daripada niat puasa. Di mazhab Imam Syafi'i wajib setiap malam. Sehari niat, sehari niat, sehari niat. Mazhab Syafi'i. Mazhab Imam Malik cukup sekali. Saya niat puasa Ramadan sampai selesai puasa Ramadan 30 hari. Besok nggak perlu niat sudah. Mazhab Imam Malik. Lalu yang mana saya pakai? Pakai dua-duanya dulu. Awal Ramadan niat puasa untuk besok pagi dan niat puasa untuk sebulan penuh. 2. Besoknya tetap niat. Seandainya kalau kita lupa, itu jadi pegangan kita. Jelas? Supaya desa. Kenapa pertanyaannya? Karena kata ulama, orang yang sengaja, itu kan tidak sengaja. Kalau itu lupa niat kan orang tidak sengaja. Orang yang sengaja membatalkan puasa Ramadannya lalu dia ganti sehari di luar bulan Ramadan, tidak bisa menyamai pahala bulan Ramadan walaupun di luar bulan Ramadan dia puasa 1000 puasa 1000 hari. Tidak bisa dia nyaingi 1 hari di bulan Ramadan itu. 1000 dia puasa, tidak bisa. Hati-hati makanya yang batalin puasa Ramadan. Nanti saya bayar Pak Ustaz. Pakai fidyah. Loh, jangan main fidyah nih. Fidyah itu syaratnya al-mautu, mati. Mau difidyahkan? Jelas? Kalau nggak puasa, difidyahkan, mati syarat. Jelas? Atau yang kedua, syaikhun kabir, orang yang sudah tua renta. Nggak bisa dia puasa, boleh fidyah saja. Setiap dia puasa, kelihatan malaikat Israel tuh, kata dia, jangan puasa yang model begini, fidyah. Jelas? Atau al-marad la yurja buruhu, yang sakit yang nggak mungkin dia sembuh sudah. Dokter bilang Jumat depan gol. Jelas? Misal ini perkiraan dokter, nggak mungkin dia sembuh sudah ini. Nah ini fidyah. Tapi kalau dia masih sehat, nggak dia mau puasa, mau bayar fidyah saja. Oh al-mautu syaratnya apa? Al-maut, mati. Mati. Jelas? Ada pertanyaan lagi? Silahkan. Gak ada? Cukup ibu-ibu? Cukup. InsyaAllah besok kita sambung malam Kamis yang akan datang. Masih tentang seputar tentang yaitu puasa. Saya pesan kepada bapak ibu-ibu, jangan tinggalkan 4 hal. Yang pertama, wudu sebelum tidur. Usahakan wudu sebelum tidur, InsyaAllah ibu-ibu, bapak-bapak semua sehat. Yang kedua, biasakan sholat witir 3 rakaat sebelum tidur. 3 rakaat sebelum tidur tuh 3 rakaat. Ini pesan Rasul kepada Abu Hurairah dan beliau pegang ucapan Rasul sampai wafat. Beliau tidak tidur kecuali sholat witir 3 rakaat. Witir. Yang ketiga, pesan saya, biasakan baca Quran walaupun 1 ayat sebelum tidur. Jelas? Jangan kita kelelap sambil main HP. Bangun tidur pegang HP. Biasakan baca Quran walaupun 1 ayat. Yang keempat, biasakan sodakoh subuh. Ibu-ibu yang ke pasar, sodakoh di pasar. Lihat orang yang tidak mampu, yang cacat, kasih dia. Walaupun 1000. Yang bapak-bapak ke masjid, masukkan ke kotak amal 1000. Sehari. Setiap subuh. Sebulan bapak-bapak praktekkan ini, lihat kehidupan kita berubah. Rasul mengatakan, hasinu amradakum bis sodakoh. Obati penyakit kalian dengan sodakoh. Pertama itu sodakoh. Orang yang sodakoh terhindar daripada penyakit. Sekarang banyak orang sakit. Jelas? Salah satunya doa di majelis taklim. Kenapa saya sebut tadi Karangpanas, orang-orang di sini? Karena lagi banyak orang sakit. Karena doa orang majelis taklim mustajab. Mustajab. Mustajab doanya. Ada kemarin di Montong sakit. Sehat dia sekarang. Sehat dia sekarang. Jelas? Maka kita dianjurkan doa di majelis
majelis ilmu. Yang kedua sodakoh itu. 4, maka pesan saya yang tadi tidur pakai wudu, walaupun misal pegang sama istri, udah nggak usah dah. Jelas? Naik ke tempat tidur wudu, kalau kesenggol ya sudah. Pokoknya naik ke ranjang itu pakai apa? Wudu. Kan batal, ya sudah. Kalau udah batal ya sudah. Jelas? Oh jangan dekat-dekat kok, nanti batal. Enggak, bukan saya suruh enggak usah dekat istri. Naik tempat tidur tuh pakai wudu. Yang kedua, baca Quran tuh di bantal kita, di tempat kamar kita tuh. Yang ketiga, witir tuh di kamar, bagus. Supaya ada nur di kamar tempat kita tuh. Oh, di kamar tempat kita tidur, sholat di sana. Jangan di ruang tamu, di kamar itu tempat penting. Di sana kita, mohon maaf, buat anak kita, buat apa semua di sana. Turun. Di kamar tuh. Jangan di ruang tamu, di tempat, enggak. Di kamar itu penting. Di sana tempat kita lebih banyak di sana. Yang berapa tadi itu? Yang ketiga baca Quran sudah? Sedekah subuh. Sedekah subuh. Yang keempat witir 3 rakaat. 3 rakaat. Jangan 1 saja witir. 1 rutin lagi istiqomah. Kurang bagus 1 saja witir. 3. Enggak banyak, baca yang pendek-pendek sudah. Enggak usah banyak-banyak. Dan biasakan sedekah subuh. Bagi bapak-bapak yang bangun sholat subuh, biasakan. Dan kalau kita mau ngajarkan anak, ibu-ibu, kasih anak 1000. Masukkan ke kotak amal. Lihat anak kita, dia beda rizkinya sama anak yang lain. Masukkan ibu ya, ke kotak amal. Nanti pas besarnya dia beda rizkinya sama yang lain. Yang lain, biasakan. Nanti dia senang. Oh enak, bangun subuh. Gak usah banyak-banyak, 1000 dah. Setiap pagi itu. Nanti sebulan kita lihat. Perubahan sesuatu yang besar dalam hidup kita. Banyak manfaat dalam hidup kita tentang wudu, baca Quran, witir ini, dan sedekah. Yang 4 ini pengaruh dalam hidup. Ini pondasi hidup. Bagaimanapun apapun yang menggoyah kita nggak mungkin dia bisa. Kuat. Jangkar kita kuat. Karena kenapa? Ombak angin topan lagi besar sekarang. Bukan anginnya, ujian. Ujian nih. Topan tuh lagi turun nih. Dan masing-masing kita ini topannya pun akan datang. Ada yang udah datang, ada yang belum. Topannya. Angin topan tuh, dia mau datang, ada yang datang, ada yang belum. Jelas? Itu pakai angin. Kuatkan diri kita, pakai 4 itu. Nanti kerasa enak deh kayak kipas angin. Oh, biasa sudah. Gimana sih besar? Kuat. Jelas? Cukup ya? InsyaAllah. Mudah-mudahan kita diistiqomahkan sama Allah. Ya Rabbana. أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه أدى الحبي وآله وصحبه عدد طسه صحبي والحمد لله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك